Cristiano Ronaldo lumayan, ternyata orangnya apa ya, baik banget. Ya, Maksudnya lo tidak melihat kesombongan itu betul. pada Ronaldo. Hmm. Di lapangan dia seperti apa is a totally different thing ketika lo Ya, ketemu dia langsung gitu. ya. Pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Dan menjadi pekerja media adalah salah satunya. Hari ini kedatangan teman baik saya, sudah lama sekali kita ngobrolin tentang sepak bola. Saya salah satu penikmat dulu di salah satu tabloid olahraga nasional yang dulu menjadi legenda. Dan hari ini suatu kehormatan bisa datang di Akurasi TV. Selamat datang, Bung Sabto Haryo Rajasa. Gimana bro kabarnya bro? Andika, terima kasih ulangannya. Senang banget bisa ngobrol lagi nih. Sibuk apa nih? Yuk selama masa pandemi ini. Sekarang ya kebetulan masih kerja ya, masih kerja ya nggak jauh-jauh dari olahraga, nggak jauh-jauh dari sepak bola. Passionnya di situ emang. Passionnya memang di situ gitu, memang ketika diajak bergabung di sini, ya udah karena memang selama ini megangnya bidangnya itu sepak bola Liga Inggris apalagi gitu kan, ya udahlah kita nyemplung lagi di sini sampai sekarang. Jadi benar-benar menjiwai seorang akhirnya menjadi pandit ya. Itu advance levelnya jurnalis ya. Dulu kan benar-benar sebagai penulis, terus habis itu mengembangkan personalitinya jadi kepada pandit ya. Ya, ya pandit tuh apa ya? Sebenarnya kalau ngelihat dari awal gitu kenapa pengen jadi jurnalis itu sebetulnya ngeliat di TV juga gitu. Yeah. Ngeliat di TV, ngelihat orang ngebahas pertandingan itu kayaknya bisa nih gue, maksudnya seru gitu, gue bisa mengungkapkan apa, gue bisa menganalisis apa, karena dari kecil kan gue memang ngikutin sepak bola gitu. Iya. Dari sepak bola pertama yang gue tonton itu Piala Dunia 78. Itu gue sempat tonton dulu. Ternyata gue miss, gue baru 78 ya? Tahun 78. Wow. Karena kan dulu gue bokap ditempatin di Polandia gitu ya. Oh, oke. Sempat ditempatin di Polandia, dan Polandia kan emang negara yang gila sepak bola kan. Egy Maulana Fikri nggak ngomentar dulu sebelum berangkat ke lo, yo? Harusnya ya. Oke, terus. Jadi tahun 78, cuman yang betul-betul gue intens itu tahun 82. Oke. Karena tahun 82 itu salah satu kesuksesan Polandia juga kan. Mereka juara 3 juga di Piala Dunia itu. Terus sebagai korps diplomat pernah diundang juga makan malam dengan tim Polandia itu. Oh ya? Jadi gue betul-betul gila ya nih, kayak merasa ini tim gua gitu. Ketika kita tinggal di sebuah negara kan, negara tersebut excel di bidang apa kan attach ke kita gitu, apalagi kita masih kecil kan. Biasanya seperti itu, kayak kita kuliah di mana pasti kan kita belain kampusnya, kita belain tim yang ada di situ. Biasanya kan seperti itu gitu. Nah, ini bayangin gue dari kecil gua ngikutin sepak bola, terutama dari timnasnya gitu. Dari 82 itu mereka bisa ngalahin Prancis akhirnya di peringkat ketiga, ada Zbigniew Boniek, ada Lato. Jadi betul-betul nancep banget ini sepak bola di ingatan gua, dan gue coba bukan praktikan ya, gue coba terus ikutin gitu. 86 gue ikutin juga, gue udah coba bikin bagan, kira-kira menurut gue akan menang ini. Dan kalau gue ngelihat bekas-bekas gambaran-gambaran yang gue bongkar-bongkar lagi, menarik. Banyak prediksi yang bener loh ternyata. Bener. Tahun 98 gitu prediksi gue juaranya Prancis, dan kejadian gitu pas gue lihat, gila itu waktu itu prediksi, dan siapa aja yang lolos di grup itu bener juga gitu. Ya? Gue gambar-gambar gitu menurut prediksi gue. Jadi gue suka itu, gue asah tanpa disadari mungkin ya, gue asah itu dengan gue tonton, dengan gue analisis, dengan gue obrolin sama temen. Ternyata ketika gue masuk ke pekerjaan kantor, dan itu ternyata nempel di gue gitu. Gue bisa praktikkan itu, dan apa yang gue lihat di TV orang-orang bisa melakukan itu, akhirnya bisa gue salah satu dari tanda kutip kenikmatan yang gue dapat, akhirnya gue bisa melakukan itu gitu. Yang sebelumnya hanya gue bisa lihat di TV. Mungkin itu yang part yang tadi Andika bilang hobi yang dibayar, ya ini seperti ini gitu. Iya kan? Ini kan hobi gue gitu kan. Dari awal nonton bola, ngomongin tentang sepak bola, dan akhirnya gue bisa
hidup dari sini. Jadi udah berapa tahun sih total di dunia jurnalistik ya? Kalau gua pertama kali masuk bola itu kan dulu tahun 99. Hmm. Tahun 99 dan gua selesai itu 2019. Jadi Oke. memang 20 tahun 20 ya gua tahun di bola. di bola. Dan gua lanjut lagi, sekarang gua di Mola TV sih sekarang. Oke. Tadi belum sempat nyebut ya. Iya. Sekarang gua di Mola TV, masuk tahun kedua. Jadi ya kalau bilang berlanjut ya udah 22 tahun gua di sepak bola. Masih ingat nggak pertama kali ngeliput itu apa dan di mana gitu? Liputan pertama. Liputan pertama. Harusnya kan di Figura tuh. Ya. Kalau liputan pertama itu yang gue ke lapangan itu Aikido. Nice. Aikido- Menarik kan? Bukan sepak bola. Aikido di kampus Trisakti. Oh. Kebetulan kampus gue juga dulu. Oke. Jadi gue Akamsi lah ya. Udah tahu semua. gue balik ke situ ya liputan Aikido karena memang ketika kita masuk bola, walaupun passion kita base-nya di yang kita mau pasti kan. Ya. Gue mau masuk situ, gue mau ngomongin sepak bola Inggris. Pasti. Terus ada yang gue mau masuk situ, gue mau ngomongin sepak bola Itali gitu. Gue mau ke situ, gue mau ngomongin basket. Tapi kan nggak work seperti itu di awal. Betul. Gitu. Pasti lo dicemplungin dulu, lo disuruh nyoba semua. Gue liputan atletik juga, gue liputan tenis juga, gue liputan bulu tangkis. Bulu tangkis gue lumayan lama tuh. Zaman ya masih Taufik lah yang main zaman dulu. Gitu. Iya. Gitu. Ricky aja masih main. Iya. Terus Ricky Rexi. Terus otomotif gue cukup lama juga di situ. Jadi kita baru akan ketahuan di mana sebetulnya talenta kita yang sebenarnya gitu. Kayak tadi gue cerita juga almarhum Mas Eko itu kan sebetulnya gila AC Milan juga. Oh iya. Sepak bolanya dia luar biasa gitu. Iya. Terus dia suka bulu tangkis juga. Betul. Lotok juga tentang bulu tangkisnya gitu. Mas Arief Kurniawan dia juga suka Manchester United, gitu. Suka Liverpool juga, tapi Manchester United yang lebih suka gitu. Agak unik dong MMU sama Liverpool suka banget. Tapi akhirnya passionnya Mas Terus Arief begitu dia nyemplung, otomotif. ketika dia ketemu narasumber, akhirnya dia terbentuk menjadi seorang wartawan otomotif yang luar biasa. Kan? Lu nggak tahu kalau The legend. Iya, legendnya dia. Itu juga malam rumah Eko. Dia legend di basket. Basket kan? banget semuanya pasti Mas Eko. Mulainya dari kesukaannya dari sepak bola dan Iya. ya kalau dalam kasus gua memang sukanya awalnya bola kan. Iya. Tiap ngomong mostly setiap calon wartawan ketika datang pasti ngomonginnya sepak bola. Pasti mau ngomongin tentang sepak bola itu. Cuman ketika dicoba di macam-macam itu ya apa ya? Ya kalau memang kebetulan nyangkut di cabang yang itu dia akan terus di situ gitu. Ada yang nyangkut di bela diri, ya udah di bela diri. Ada yang nyangkut di Olimpik ya ada di Olimpik lama gitu. Cuman akhirnya para petinggi ngelihat oh ya memang itu cocoknya emang di sepak bola luar negeri gitu. Oke. Karena gue stuck di situ. Stuck di sepak bola. Nah, turnamennya waktu selama mungkin kita bicara masalah liputan, kita bicara masalah turnamen yang besar yang selama ini mungkin bola waktu itu satu-satunya tabloid yang banyak sekali menghadirkan konten eksklusif. Nah, turnamen paling besar yang pernah diliput itu apa ya? Kalau yang turnamen kecil gitu kalau bukan kecil ya, maksudnya pendek gitu ya. Kalau pendek tuh Piala Dunia Klub. Oke. Ketika Liverpool kalah tuh sama Sao Paulo. Gue masih ingat waktu itu tuh waktu ada mungkin surat dari Jepang ataupun apalah dulu ya bola itu kan selalu hafal banget tuh. Lo foto sama Kazu ya kalau nggak salah ya. Iya. Pas Piala Dunia Klub itu gue foto sama Kazu karena kan emang dia waktu itu main di Sydney FC kan. Ketika dia main di Sydney FC dia menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia Klub itu tahun 2004 2005 berarti kan. Kan Liverpool juaranya 2004 2005 Desembernya kan Piala Dunia Klub itu masih di Jepang kan. Waktu itu kan Jepang terus pindah ke Qatar kan pindah. Tapi waktu itu masih di Jepang. Itu yang mungkin event yang besar ya, yang besar pertama yang bukan panjang gitu yaitu Piala Dunia Klub. Habis itu Piala Champion 2010 pas Inter juara tuh Mourinho meliput itu juga. Pas Munchen Dortmund 2013 final Champion itu gue juga ngeliput itu. Cuma kalau yang event panjang Euro dan juga Piala Dunia ya. Kalau kita bicara panjang berarti kan 40 hari. Seminggu sebelum turnamen paling nggak 3 hari lah minimal sebelum turnamen. Kita harus aklimatisasi, kita harus nanti gue naik keretanya apa aja nih kan kita harus benar-benar survei persiapan ya. Dulu kan, persiapan ya itunya itu
2008 itu gue di Austria Swiss, itu event yang paling panjang gue. Habis itu 2012 Euro juga Polandia Ukraina, itu juga 38 harian. Dan yang terpanjang paling lama Brasil, Piala Dunia Brasil 2014, 42 hari gitu. Luar biasa ya, itu 42 hari udah benar-benar ngerti dan pindah-pindah kota pasti kan. Iya. Terus kalau boleh dipengenin yang paling berkesan atau sebenarnya pengen diulang lagi tuh, itu momen apa tuh? Ya, liputan apa? Kalau gue yang puas secara liputan ya, gue paling puas itu Euro 2008. Ya salah satunya gue suka Spanyol kan, gue juga suka Spanyol, kebetulan Spanyol juga juara. Jadi secara emosional gue senang melihat itu karena perubahan dari Spanyol itu sendiri ya, tim yang jago tapi menjadi tim yang solid itu kan di 2008 kan. Iya. Ketika umpan pertama David Villa ke Torres, bukan Villa kayak Torres ke Villa kalau nggak salah. Iya. Jadi orang mikir wah Torres bakal nembak nih. Ternyata ketika dia ngumpan, oh berarti nih mereka udah nggak individual nih, tim udah jadi satu. Udah jadi tim. satu tim. Itu Spanyol langsung merasa kita akan juara, dan gue juga mengamini itu. Gue bilang iya Spanyol akan juara, dan benar juara tahun 2008. Mungkin secara emosional gue senang mereka juara di 2008 itu. Cuman yang gue suka adalah ketika gue menyusun sebuah program kan. Kalau kita mau liputan kan kita menyusun program itu. Kita akan ada di kota apa, kita akan memakai apa untuk bepergiannya, terus base camp mana yang akan kita sasar, terus setelah base camp itu partai-partai apa yang kita pilih, karena kan itu nyambung semua kan. Partai-partai kan udah kita pilih kan, pembukaan di Basel gitu, lalu partai ini ada di kota Bern misalnya, ada ini di kota Genève gitu, ini ada partai ini ada yang nyebrang ke Austria, yang terdekat adalah kota Innsbruck itu yang paling dekat dengan Austria. Jadi mana-mana itu udah kita susun kan dari awal, udah kita pesan tiketnya, kita akan nonton ini, dan sebelum nonton pertandingan itu, gue pengen liputan dulu ke tim yang latihan yang nggak tanding di hari itu gitu. Jadi dalam sehari itu gue bisa dapat 2 markas latihan, bisa 1 markas latihan, habis itu liputan pertandingannya, kepuasan itu gitu. Jadi gue nyusun, gue liputan Prancis gitu. Habis liputan Prancis, gue langsung terbang, gue langsung cabut, gue liputan pertandingan match yang melibatkan bukan Prancis tentunya gitu ya, tim-tim lain gitu. Jadi apa yang gue susun dan semuanya tereksekusi, yaitu di 2008 itu yang gue merasa itu sebagai sebuah liputan yang memuaskan ya. Sempurna ya pokoknya ya. Sempurna. Jadi benar-benar ngerasa target dan akhirnya hasilnya terlaksana dengan baik. Nah sebenarnya kan kalau misalnya kebayang ya, waktu itu kan juga 2008 tuh apa ya, BlackBerry komunikasinya ataupun waktu itu ya BlackBerry. Iya kalau nggak salah ya. BlackBerry. Nah terus belum ada informasi seterbuka sekarang gitu. Nah sebenarnya gimana sih sebenarnya, apakah memang media-media official resmi ataupun misalnya kontak person dari negara-negara tersebut, federasi itu memberikan akses informasi yang dibutuhkan sama teman-teman jurnalis? Jadi kalau kita mau liputan itu kan biasa di 1 hari itu mereka akan kirim. Kita udah submit nomor telepon kita dan sudah submit email kita gitu. Yeah. Cuman kan dulu tuh nggak semua smartphone bisa terima email ya. Iya. Makanya SMS itu penting banget. Gitu. Bener. SMS penting banget, dan itu menjadi acuan gue akan kemana di hari itu gitu. Siapa nanti yang akan menjadi narsumnya di pressconnya gitu. Jadi dihubungin oleh medianya gitu. Jadi gue bisa set up hari ini jam 1 siang ada press conference Swiss misalnya gitu. Alexander Frey dan juga Stefan Capuisat misalnya gitu. Ada 2 Borussia Dortmund 2 pemain ini gitu kan. Oh ya udah, gue siapin perjalanan kira-kira berapa lama ke situ, naik apa aja. Jadi gue udah punya tuh di malamnya tuh pasti gue susun tuh perjalanan ke sini, keretanya gue harus ambil yang jam 10:05 misalnya. Terus gue akan turun di sini, gue akan ganti lagi ke sini, jalan walking distance ke sini, itu udah lengkap tuh. Jadi gue tinggal buka catatan, gue tinggal ikutin, set nyampe tepat, dan mereka kan emang punctual kan, jam segini gue sampai di sana. Tapi lu nanti ketika dari Swiss itu, lu kan mau liputan lagi nih jam 4, lu harus cabut dari markas Swiss udah jam segini tuh, udah gini keluar gitu. Nah, in the meantime itu gue jalanin, akan ada komunikasi dari media masing-masing tuh. Misalnya
France has cancelled their training session. Ada juga yang kayak gitu-gitu. Jadi kan pentingnya kita punya WhatsApp kita, email SMS kita tuh ada di mereka, tuh mereka bisa ngasih tahu itu gitu. Kalau bicara masalah wawancara, yang paling berkesan tuh sama pemain atau sosok dari sisi atlet, pelatih atau siapa sih yang paling berkesan ya? Cristiano Ronaldo lumayan. Ternyata orangnya baik banget. Ya. Maksudnya lo tidak melihat kesombongan itu. Betul. Pada Ronaldo. Di lapangan dia seperti apa, is a totally different thing ketika lo ketemu dia langsung gitu. Bahkan orang-orang yang tadinya mungkin melihat humble gitu ya, kayak pemain Barcelona kan lo mempotray mereka kan pemain humble ya, Xavi, Iniesta, Messi gitu. Cuma kalau lo ketemu langsung gak sehumble itu juga gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda dan Madrid pun seperti itu. Madrid itu lo mempotret mereka kan tim sombong gitu, tim borju gitu kan. Tapi ketika lo ketemu dari media officernya, dari bos medianya, dari orang-orang klubnya dia sampai ke pemainnya, ketika ketemu, anjir kok baik banget ya mereka selama ini mereka nggak kayak gitu. Jadi hal-hal yang ternyata gue bisa temuin langsung itu mengubah ini gue, karena gue bisa ngeliat langsung gitu. Jadi kalau orang memotret si ini begini, enggak, aslinya nggak begitu gitu, karena gue pernah merasakan sendiri gitu. Nah salah satunya Ronaldo, waktu itu sih gue undangan dari salah satu produsen Oli lah, wawancara langsung. Dan kenapa gue cukup bersyukur juga gitu bisa wawancara dia, karena dalam setahun dia tuh cuma dijatahin 2 jam kan, dijatahin 2 jam, sementara gue dapat 30 menit dari dia gitu, dari wawancara dia bersama Ronaldo. Dan ternyata dia passionate banget sama anak-anak, karena dia sama Indonesia tuh dia peduli banget. Sangat, yang kayak gitu-gitunya tuh ternyata pemain ini sama sekali nggak sombong. Dia mengingat betul Indonesia, begitu ketemu Indonesia extra jos dia bilang gitu. Begitu gue masuk ruangan kan, bro Indonesia, extra jos gitu. Ternyata ini padahal gue ketemu 2010 dan itu kan dia 2004 ya kalau nggak salah tsunami kan. Di sini ternyata kan dalam rentang yang cukup lama dia masih mengingat itu, dan ternyata membekas di dia. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang Indonesia, tentang itu ternyata nempel gitu di dia. Dia nggak lip service doang gitu ketika datang di sini, ketika dia ngomong tentang anak-anak, ternyata emang seperti itu orangnya gitu. Mungkin itu yang salah satu wawancara yang menurut gue paling berkesan ya. Bisa wawancara Ronaldo. Kalau yang satu lagi siapa yang berkesan? Balotelli berkesan in a different way. Gue wawancara dia, jadi dia tuh menjelang semifinal lawan Jerman yang 2012 kan. 2012 kan dia yang abis itu dia buka baju yang dia golin 2 kan. Semifinalnya dia golin 2 kan si Will Smith. Belum ya? Itu. Dia buka baju aja loh yang World Cup ya. Dia itu pas menjelang semifinal dia nggak ikut latihan. Jadi dia ada di luar tempat latihan di Krakow waktu itu. Jadi mereka di Krakow, Itali. Gue liputannya Itali. Terus gue di pinggir ketika teman-teman sudah masuk ke tempat latihan, gue masih ada satu naskah yang harus gue kerjain. Jadi gue masih di media centernya. Terus ntar gue susul ke tempat latihan gitu. Dan gue telat sedikit lah. Cuma ketika gue datang ke situ, di luar itu ada Balotelli lagi main bola, lagi main tendang-tendangan di luar, juggling. Ngapain sih orang? Gue bilang, ya udahlah gue samperin ngobrol. Lumayan lama lah, 15 menitan. 15 menitan ngobrol sepak bola. Dan welcome ya? Welcome. Ngobrol sama dia gitu, ngobrolin dia katanya sempat nganterin adiknya pada waktu itu mau trial atau gimana lah. Beberapa cukup lama juga gitu ngobrol. Terus ngobrolin Italinya sendiri gimana, ngobrol calon terkuat lo nanti siapa, lawan Jerman siapa, dia ketawa-tawa gitu. Welcome banget gitu kan. Tapi ketika gue selesai itu, gue minta foto sama dia kan. Habis latihan kan biasa kan, maksudnya Balotelli, Mario foto dong. Habis kita ngobrol gini 180 derajat dia berubah, dia langsung marah-marah. Lo tuh orang media selalu bikin gue susah. Kita kan baru ngobrol 15 menit, lo ngapain selama ini ngobrol gitu. Terus langsung marah-marah, swearing gitu yang bahasa Itali gini-gini. Terus toto kabur. Ini orang kenapa sih, gue lagi gak jelas banget.
beberapa menit sebelumnya lo welcome banget, lo cerita banyak, tapi dalam sekejap gitu dia tahu berubah marah-marah gitu. Dia ingat kali mungkin tiba-tiba. Nggak ngerti gue tiba-tiba kayak nge-switch aja gitu. Ini orang marah-marah, terus semua gue dimarah-marahin, terus ada orang yang ngedekat pun dimarahin, terus dia cabut ke arah bus gitu, ke arah bus tim. Terus dia ambil ngumpet-ngumpet gitu, nunjuk-nunjuk gitu, sambil nunjuk-nunjuk marah-marah. Apaan sih ini orang ya, gue bilang. Selama ini welcome tapi pas selesai Gara-gara foto bareng gara-gara itu gua langsung minta diinget foto, langsung. mungkin nggak tahu juga ya, gue bilang. Tapi kan ya wajar ya, habis Iya. ngobrol Iya apa dong. itu kan ngobrol sama Pirlo juga, terus Oh. Pirlo foto foto gitu kan. Itu ada media lain nggak, ada orang yang ikut Pas wawancara? yang itu enggak, pas yang Oke, wawancara itu eksklusif banget betul-betul ya. sendiri gue. Momen Makanya kan very rare. foto udah kan lengkap gitu kan, ada buktinya gitu kan, gue ngobrol gitu, walaupun rekaman enggak direkam karena kan ini ngobrol biasa kan. Itu yakin lo nggak minta jersey jadi dia marah tuh? Menarik Asli, ya. gue bilang ini orang kenapa sih, tapi bener tuh orang nggak latihan di hari itu. Tapi pas semifinalnya dia bikin 2 gol tuh emang gila sih tuh orang. Emang benar-benar antik ya. emang antik, emang kayak punya 2 kepribadian Iya. gitu. Ketika lo satu saat lo welcome, saat berikut lo gila gitu. Selain momen marah tadi tuh, ya maksudnya ada nggak sih pemain atau narasumber yang akhirnya ya marah juga dengan pertanyaan lo gitu, misalnya dengan konsep yang akhirnya udah lo buat terus akhirnya supaya mendapatkan berita yang sangat-sangat eksklusif tapi responnya marah, selain Balotelli tadi yang antik tadi tuh? Kebetulan nggak ada sih. Jadi selama ini wawancara pemain ya hampir semua welcome ya. Karena satu di mix zone, ketika di mix zone kan ya lo terbatas juga ya, maksudnya mau enggak kan pemain betul, kan. Betul. Apalagi media cetak kan anak tiri lah ya, paling depan TV, pasti. habis itu radio, habis itu cetak kan. Sampai dicetak kan udah capek mereka. Sorry ya, tinggal dadanya doang masuk bus gitu. Itu ya derita cetak lah ya. Di mix zone ya kalau yang kebetulan baik ya pasti ketemu, dan mostly yang berhenti pasti welcome gitu. Yang berhenti pasti ngobrol apapun pertanyaannya, dan gue selalu yang mungkin ya, yang tips buat para jurnalis yang mau ngeliput itu, penting nih. Lu harus tahu background masing-masing pemain. Karena lu kan nggak tahu siapa yang akan lu temuin. Betul. Gue mau wawancara Ronaldo, apa iya lu bakal ketemu Ronaldo? Iya. Kayak gue pas 2004 itu, gue pengen wawancara Gerrard lah pas yang Liverpool Piala Dunia Klub kan. Tapi gue nggak bisa karena Gerrardnya waktu itu harus tes doping segala macam. Jadi ternyata yang lo ketemu Riese gitu. Ternyata yang lo ketemu, tapi kan lo harus tahu dong Riese tuh jangan sampai kelihatan apa. Kita nanyain yang nggak jelas gitu ya. Nah, itu kan yang lo harus selalu siap gitu. Iya, itu perbedaan situasi tegangnya tuh pasti ada perbedaan ya. Misalnya misalnya kita ngomongin World Cup gitu, dari sisi group stage sampai level ke final pastilah kita ya. Tapi itu mood pemain tuh atau enggak standarisasi pertanyaan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh media officer dari sebuah negara tersebut atau tim itu mempengaruhi juga ya dari mood pemainnya. Kalau media officer sebetulnya ngasih ke mereka sih. Ngasih ke mereka ketika lo mau berhenti apa enggak, lo enggak. Jadi mungkin sejak 2012 ya, 2012 itu media officer tuh akan nemenin dia untuk ikut ngerekam juga, sehingga nggak dipelintir omongannya. Ya kan? Kayak gue pertama ngeliat itu di F1 ya. F1 kan seperti itu tuh. Kayaknya selalu ada cewek biasanya tuh yang ikut ngerekam apa yang diomongin gitu. Ya supaya enggak kok dia nggak ngomong kayak gitu, ada buktinya. Dan semua media officer yang lain di mix zone tuh akan gitu ngikutin. Pokoknya yang kayak gitu. Jadi kalau benar-benar pemainnya mau berhenti, berarti nggak apa-apa pemain ini mau berhenti gitu. Ya asal nggak kelamaan ya busnya udah nunggu, yang kayak gituan aja sih. Cuman ya itu, ketika lo ke babak gugur akan beda raut muka mereka. Pasti. Makanya gue nggak terlalu nafsu dalam tanda kutip untuk ngejar pemain di mix zone, tapi gue prefer ngejar mereka di tempat latihan. Karena mereka akan lebih welcome, dan mereka, kita didatengin ke rumah kita nih, mereka akan merasa seperti itu gitu. Jadi salah satu kiat gue juga gitu, cari pemain tuh di tempat latihan. Kalau di pertandingan tuh ya ketegangan itu, ketika dia gue habis kalah gitu, males gue untuk ketemu. Ya, banyak yang kayak gitu kan pemain. Iya pasti. Kalau kita datang ke tempat latihan, mereka lebih friendly, mereka lebih santai lah. Ketegangan itu nggak ada, itu yang justru membuat kita dapat kesempatan untuk dapat berita-berita yang lebih, wawancara yang lebih deep ya, dibandingkan
kalau kita di Big Zone. Lo yakin nggak sih mereka tuh pelaku semua di luar negeri, terutama di Eropa ataupun yang negara-negara maju itu mendapatkan skill dari sisi training atau sekolah tentang komunikasi segala macam? Karena ya ini juga bermanfaat juga. Kalau misalnya ya teman-teman atlet atau nggak pelaku olahraga juga di Indonesia juga akan melihat bahwa betapa pentingnya sebenarnya juga Ya, untuk mendapatkan apa namanya bekal tersebut gitu. pasti. Hmm. Dan itu kan pernah gue kritik. Bahkan gue pernah kritik BP Hmm. di Piala Asia 2007. Oke. Yang di sini kan. Ya. Di sini ketika dia habis golin ke Bahrain ya kalau nggak salah. Mm-mm. Habis golin Mm. itu pas lawan Arab Saudi gue lupa. Pokoknya di satu partai gue mau wawancara dia betul-betul dicuekin. Set dia lewat BP. Sorry mas di jalan. Terus dia berhenti di media TV dari Korea kalau nggak salah. Waktu itu media officialnya kalau nggak salah Demis kalau nggak salah. Demis, masa lewat aja berhenti ya di media itu, yang gitu dong. Iya ntar gue ngomong. Saya gue bikin catatan lah maksud gue. It's okay, lo habis kalah atau lo apa, cuman justru ini waktu buat lo untuk ngasih tahu ke publik kemarin tadi kita bermain seperti ini, tadi kita kesulitannya di mana gitu-gitu. Jangan lo kabur, maksudnya jangan justru musuhin wartawan, tapi gimana supaya lo sampaikan itu supaya apa yang publik tuh nggak bertanya-tanya gitu kan, kemarin si ini mainnya kenapa begini ya gitu. Nah ini kan kesempatan buat lo untuk menjelaskan. Nah, kalau gue melihat beberapa pemain kita masih yang jawabannya memang normatif, ada yang justru menghindar mungkin karena takut salah ngomong yang kayak gitu. Ada teguran-teguran habis itu soalnya biasanya gitu kan. Mungkin yang kayak gitu-gitunya tuh masih jauh sih. Dan gue rasa itu sebagai salah satu yang emang harus dikuasain sama pemain kita. Iya. Untuk bagaimana lo berkomunikasi, bagaimana lo yang menjawab itu, karena this is kesempatan lo gitu di sini. Ini tempat lo untuk bisa ngomongin apa yang barusan terjadi di lapangan gitu. Iya. Gitu. Sementara kalau di luar ya mereka udah punya apa ya udah kayak diajarin gitu. Yang gue harus ngomongin tuh runutannya seperti ini. Gitu. Yang kayak gitu-gitunya. Ya, semua salut sih kalau misalnya gue perhatiin, misalnya kita bicara masalah otomotif, F1, MotoGP, hampir semuanya, dan boleh dibilang mereka semua dari negara-negara yang cinta banget sama bahasa mereka gitu, Italia, Prancis gitu. Tapi ketika mereka udah turun di ajang tersebut, totally mahir semua bahasa Inggris gitu. Itu menurut gue sih salut banget gitu ya. Kita masih malah melihatnya kalau di sisi sepak bola, di Eropa masih agak ketinggalan gitu. Maksudnya pemain-pemain kita mungkin baru sekian tahun lihat Kun Aguero tuh bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau di level tersebut standarisasi yang mau dilihat supaya akhirnya at the end adalah kembali lagi gitu kan. Pemirsa, jiwanya personal mereka juga bisa dijual ke sponsor segala macam. Dan masih ingat juga masalah ketika Mourinho sebenarnya hilang sebentar dari Premier League, agak sedikit sepi gitu loh, nggak ada sandiwara gitu ya. Sekarang muncul beberapa pelatih-pelatih yang mungkin mau coba lihat dari sisi angle itu. Jadi sebenarnya penting banget ya Yo ya, masalah dari sisi menjawab hal sesuatu ke publik itu sangat penting ya. Iya penting, dan ya itu gue bilang publik ya bukan deserve to know ya, maksudnya ini kesempatan buat lu kok untuk bisa publik tahu gitu. Ya kita main jelek karena apa gitu, alasannya tuh apa gitu, karena ya apapun itulah, maksudnya kita sudah mencoba ini ternyata lawan ininya begini kan, kita nggak bisa membaca itu, nggak bisa, kita hanya bisa menebak-nebak kan. Tetapi ketika itu disuarakan langsung oleh atletnya, itu disuarakan langsung oleh pemainnya, justru kita ini yang ternyata membuat permainan itu seperti ini gitu. Kita nggak nebak-nebak karena memang valid nih. Justru itu yang menurut gua harus menjadi bagian atau packaging yang dibawa oleh atlet kita. Kalau ada strategi mungkin misalnya dari narasumber minta pertanyaannya dikirim lewat email gitu misalnya, buat dari seorang jurnalis tuh kepuasannya gimana tuh sebenarnya? Itu juga dipraktikkan juga sih, karena kan kalau terutama tim-tim Inggris ya, liga-liga Inggris itu agak ribet ya. Manchester City salah satu, jadi udah ada guideline-nya gitu.
lu nggak boleh ngomongin tentang siapa pemain yang bakal cabut gitu. Lu nggak boleh ngomongin tentang bursa transfer gitu. Itu udah ada guideline-nya gitu. Nah, yang kan nggak semua mungkin stick dengan guidelines kan. Pasti untuk mereka lebih aman gitu buat klubnya atau apa, pasti mereka minta pertanyaan. Cuman kalau wawancara langsung yang kasus sama Ronaldo itu hasil wawancaranya tolong dong dikirim gitu. Jadi in English, terus Mereka mau cek. gitu. Oke, apa namanya, everything's fine. Nah, gitu. Kalau sistem gitu memang sudah lama dipraktikkan. Pertanyaan-pertanyaan hasil wawancaranya tolong dong dikirim ke kita. Apakah sesuai dengan tadi lo yang tanya-tanya apa enggak? Kalau sesuai, oke, lo bisa naikin. Itu seperti itu. Cuman kalau untuk in advance pertanyaannya, ya kadang-kadang sih agak aneh ya. Maksudnya pertanyaan dikirim duluan, cuman ya gue bisa memaklumi ketika takut pemain dapat pertanyaan yang bingung akan jawab apa, justru menjadi chaos. Itu yang mungkin dikhawatirkan oleh klub atau di mana dia bernaung. Kejadian yang paling unik ya saat liputan, mungkin tadi Balotelli sih menurut gue unik banget tuh gitu, momen yang sangat rare gitu. Tapi yang lain tuh misalnya ada lagi nggak yang mungkin bener-bener kayak buat lo ini suatu hal yang luar biasa gitu? Ya kalau tadi lu bicara lu nanya kepuasan kan, tadi gue 2008 tuh ya, kepuasan secara liputan. Kepuasan secara batin tuh 2014. Maksudnya gue di Brasil, gue nggak pernah ngelihat sebuah negara yang gila sepak bolanya tuh kayak Brasil. Terbukti ya lo akhirnya mau ya. klaim English nenek moyang sepak bola, enggak. Banyak yang nggak tahu bola kok di Inggris. Ya. Lo tanya di mana, belum tentu dia suka bola gitu. Di Brasil semua orang tahu bola dan passionate about footballnya. Ibu-ibu jual makanan gitu. Lo tanyain tentang klub Botafogo, ngelotok, ngobrol, anjir bilang, kondektur bus gitu. Siapapun lo sebut lah. Gue tes sana tanya. Semua tahu tentang sepak bola dan menceritakannya dengan berapi-api dan faktanya valid. Gue cek, gila ini negara ya, gue bilang. Ini baru negara yang memang passionate tentang football. Ketika kalah nangisnya waktu 7-1 tuh, gila, gue bisa ngeliat ini negara ini kayak setengah mati gitu. Ketika mereka kalah di semifinal itu, dan satu negara merasakan kekalahan itu gitu. Itu mungkin gue secara apa ya, bukan culture ya, gue melihat sesuatu yang berbeda lah di Brasil itu. Cuma kalau yang paling unik, gue perjalanan kereta dari Krakow, gue mau balik ke Polandia, ke Warsawa. Jadi gue di kereta ketemu seorang pemabuk lah. Gue ketemu seorang pemabuk. Pemabuknya badannya gede banget, asli gede banget badannya ya. Jam berapa tuh, jam berapa? Jadi kereta itu jam 5. Jadi gue selesai latihan itu jam 4 dan gue pesan keretanya jam 17:05 lah kalau nggak salah. Ketika gue mau masuk kereta, gue ngeliat nih, buset, ada orang lagi tiduran di peron, minum gitu kan. Ngeresek banget ya, orang ngapain lagi di sini gitu kan. Nggak diusir pula sama polisi, kenapa ya gitu. Ya udahlah, gue masuk ke kereta di sana kan kompartemen kan, buka gitu, 3 orang duduk ke depan yang kayak itu modelnya kan. Wah, kok asam nih kompartemen, masuk lah. Masuk, gue taruh tas, udah mulai tiduran kan. Toto, geduk, gerak. Orang yang tadi pun masuk di situ, di tempat gua, duduknya depan gua. Dan orang yang mau masuk lagi setelah dia lurus, gak ada yang berani gitu. Anjing, gua stuck di situ, mampus gua bilang. Udah, gua dalam 30 sampai 40 menit gua belaga jadi orang bisu. Karena dia langsung udah ngomel-ngomel. Ngoceh ini, dan swearing in Poland kan kurva. Kurva, gue pikir kurva asut, kurva ini ngomongin apa sih, tribun gitu. Terus abis itu gue tanya kan, kurva apa sih? Ini bukannya ini? Iya, bisa itu, tapi yang menurutnya bukan itu. Kurva adalah swearing yang jorok lah. Dia ngomongin gitu. Terus gue bener-bener belaga jadi orang bisu tuli. Begitu. Sama gue nggak, bagaimana caranya. Boleh juga ditiru tuh. Gue nggak bisa, nggak perlu ngomong apa-apa gitu. Pokoknya gue belaga aja gitu. Sorry. Ini gue dada, ini kuping dada gue. Udah duduk.
duduk, berdiri. Wah, terus meluk-meluk gua sambil Heeh. judot-judotin gua ke dadanya dia. Wah, teman-teman kayaknya nggak ngerti lah ini orang ngomong apa sih. Heeh. Cuman bau Iya, alkohol, iya, iya. badannya gede, tatoan. Wah, asli deh. Gua duduk kayak tas gua di atas dia kan dulu, Pak. Gimana caranya gua mau cabut nih. Udah, weh, mulai ngantuk nih dia nih tidur gini kan. Toto melek lagi, melek berdiri lagi. Berdiri ngomong ke gua, wah, terus nempok-nempok gua sambil, "Oh, lo friend gua," kayaknya sih gitu ya gesturnya. Oh, tepok-tepok gitu. Tapi gua tetep aja kan nggak nyaman kan gua, anjir gimana nih. Udah, terus dia keluarin kantong. Wah, duit-duit jatuhin gitu. Dia keluarin satu kantong ada pisau, Dik. Makin stres. Dia keluar, anjir ada pisau lipat gua. Dia, dia gitu-gitu. Anjir gua gimana nih orang gimana dia gitu-gitu. Set keluarin pisaunya dimasukin Waduh, lagi. gila luar biasa tuh. Waduh gimana ini udah gue cuek, berdoa juga diem aja gitu. Terus wah dia keluarin lagi di tasnya, dia bawa bir. Oh pas dibuka, buas muncrat kan birnya kan. PR banget nih orang nih basah lu gitu kan. Asli gue gue gak berani ngapa-ngapain lah. Takutnya gue ngomong, gue salah, gue insult dia atau Iya, gimana. iya. Gue kabur pun takutnya dia malah kenapa-napa. Akhirnya Itu sepi keretanya. di sebelah sananya rame Rame. dan orang Sial yang di banget sana emang nggak lo. tahu gitu kan. Jadi di sana misalnya berisik, Iya. dia keluar dari kompartemen, wah dia marah-marahin yang di sana, berisik lo gini-gini, terus dibalik lagi duduk. Oh berisik nih kayaknya gitu. Padahal dalam hati gue, lu juga berisik gitu kan. Terus masuk, nendang-nendang, gebuk-gebuk ini, misalnya di sebelah situ kedengaran suara orang ketawa gitu, digebrak-gebrak sama dia gitu. Wah gimana nih caranya? Terus akhirnya dari sana ada yang keluar, ada cowok gitu kan. Kabur, kabur gitu. Tas gue di atas, ntar gue diambilin sama teman gue, dia bilang gitu. Akhirnya kabur gue masuk, diambil tas gue, dimasukin dua peron, dua kompartemen sama dia, masuk. Terus akhirnya di situ rame 6 orang kan duduk. Gue baru bener-bener baru bisa nafas. Udah Kan. tegang banget. Terus kenapa tadi? Tahu tuh orang, emang gila tuh orang tuh. Mereka ngoceh. Tapi satu bisa bahasa Inggris sih dia cerita. Iya tuh kayaknya emang dari awal tadi gue udah lihat tuh bang agresif banget tuh orang, bahaya tuh. Terus di perberhentian berikut si orang itu diciduk polisi turun. Akhirnya Jadi emang udah diincer. Udah diincar kayaknya. Udah laporan-laporan. Si kondektornya kayaknya udah cerita gitu. Oke. Bilang, tuh teman lo tuh di bawah tuh gue lihat lagi diciduk polisi ya. Ada aja cerita-cerita yang kayak gitu ya. Setengah jam menjadi orang bisu bener-bener. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang ada cita-cita atau misalnya liputan yang mungkin pengen banget lo belum pernah liput gitu. Nah, sekarang pengen apa sih sebenarnya gitu yang belum pernah tercapai, karena pengalaman udah luar biasa nih yo gitu dari negara sepak bola tadi Inggris, Brazil gitu. Yang belum dan pengen tuh apa? Kalau pengen gue sebetulnya tuh Olimpiade sih. Belum ya? Olimpiade tuh karena satu negara kita ikut. Iya. Ya lu gimana sih Pasti meliput beda tapi dong. negara lo nggak ada, itu kan di Piala Eropa, Piala Dunia kan lu nggak ada negara lo gitu. Hmm. Tapi lu bisa merasakan itu. Gue selalu ngebayangin gila kalau negara kita ikut kayak gimana ya. Kita menjadi orang yang kita bisa manggil, "Woi, BP," ini gitu kan di mix zone-nya. Dia cuma ngerti bahasa kita gitu kan. Olimpiade dari tahun berapa tuh sepak bola ikut? Oke. Di Piala Dunia gitu misalnya gitu. Oh, kalau Piala Dunia Piala ya. Dunia gitu kan kita bisa manggil pemain Iya. yang main, sementara media lain cuman bisa, wah gila dia bisa ngobrol gitu kan. Gue merasakan mereka merasakan apa yang gue rasakan selama ini gitu dengan pemain-pemain kita yang ada di situ. Mungkin itu yang gue belum rasakan. Cuman kalau event besar yang gue pengen tuh Olympics ya, karena gue memang pada dasarnya suka multi event juga gitu. Gue suka ya volley, basket, athletics, renang. Makanya kemarin Asian Games di sini kan gue ngeliput juga tuh. Jadi udah lengkap bisa ya. ke baseball, gue bisa ke loncat indah, gue bisa kemana-mana. Gue kan ya salah satu passion gue terbayar pas kemarin Asian Games di sini. Gitu. Kalau misalnya harus dan bisa liputan lagi, Olympics sih yang masih menjadi dream sih.